Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada semua hadirin, para tenaga medis, dokter hewan, serta marketing Mayer Laboratories, pada hari ini saya Dr. Muhammad Burhan. Pada hari ini hari Senin tanggal 8 Januari 2024, saya akan menyampaikan materi tentang penyakit infeksi pernafasan pada hewan besar, khususnya pada sapi, kambing, dan domba. Hewan besar ini anak ruminansia yang menyebabkan pilek, kemudian pneumonia atau radang paru-paru, yang kemudian atau bronchopneumonia atau radang bronkus dan paru-paru, dan radang trachea atau rhinotracheatis. Jadi kalau penyebab, ini bukan faktor penyebabnya. Jadi kalau penyebab daripada infeksi saluran pernafasan pada sapi, kambing, domba itu mikroorganisme satu virus. Virus itu ada macam-macam. Ada virus parainfluenza, ada virus herpes virus, ada coronavirus. Ini pada sapi, kambing, domba, juga bisa pada babi. Kemudian ada lagi mikoplasma. Mikoplasma itu bukan bakteri. Mikoplasma ada mikoplasma bovis pada sapi, mikoplasma ovis pada kambing dan domba. Kemudian ada lagi bakteri lingkungan, Staphylococcus, Streptococcus, kemudian Corynebacterium, Clostridium. Itu. Dan kemudian ini saya akan membahas yang masalah virus dulu. Jadi yang virus ini biasanya menyerang pada pedet sampai nanti usia kurang lebih umur 1,5 tahun. Itu pedet rentan, itu rata virus. Itu virusnya kalau yang sering dikenal dengan IBR, infectious bronchorhinitis. Jadi IBR itu ada IBR infectious bovine sapientia rhinotracheatis. Ini pada trachea, rhinotracheatis, infectious bovine rhinotracheatis. Kemudian ada lagi BLD, bovine ini sapien ya, bovine respiratory. Itu respiratory berarti saudara pernah respiratory disease. Jadi penyakit infeksi pernafasan sapi. Ini baik IBR, BLD, ini semuanya oleh virus. Jadi kalau IBR ini oleh virus namanya herpes virus. Herpes kalau tidak salah namanya BHD. Jadi bovine herpes disease. Jadi ini infeksi oleh virus herpes. Kemudian kalau ini oleh parainfluenza. Setelah singkat ya, bedanya kalau bakteri, mikroplasma, sama virus. Jadi kalau penyakit infeksi pernafasan kalau oleh bakteri itu jarang, katakanlah menimbulkan nafsu makan turun, kemudian sesak, itu jarang. Tapi kalau udah penyebabnya virus, itu ada demam, ada demam, ada nafsu makan turun. Yang paling menjadi adalah ada demam. Itu ketika disebabkan oleh virus. Pilek, batuk, tapi kalau batuk jarang. Jadi jarang sampai batuk. Karena kalau penyakit
infeksi virus pada saluran pernapasan itu rata-rata hanya infeksi saluran atas, hanya sekitar kayak orang pilek, hanya sekitar katakanlah maksimal trachea. Nah, itu rata-rata dia meler, jadi cairannya serus itu encer, tapi parah. Kenapa? Karena demam seperti kita pilek, langsung akan menjadi itu turun. Nah, kemudian kalau bahayanya itu ketika katakanlah pada sapi bunting, biarpun katakanlah istilahnya ini infeksi pernapasan, kalau sama virus itu bisa terjadi keguguran. Kenapa? Karena demam tinggi kejang. Nah, kegugurannya itu karena kejang, paham ya? Jadi karena demam tingginya ini. Tapi kalau hanya karena mikroplasma kronis gitu ya, nah itu enggak. Ya ini tidak akan sampai kata ini hanya memang nafas saya itu jadi bukan sesak tapi nafasnya sesak, namanya berarti nafasnya itu ngos-ngosan, paham ya? Tapi bukan kembung. Ya, makanya kalau ngos-ngosan bukan kembung, tapi ini ada leleran jernih banyak, itu berarti infeksi pernapasan oleh virus. Intinya ini hanya untuk obat penurun panas. Sama obat apa? Kalau longgar pernapasan. Nanti datangnya di masalah pengobatan. Nah, kemudian kalau sama mikoplasma, sebentar. Nah, kemudian penyakit ini biasanya paling sebentar, paling lama 7 hari. Paling lama 7 hari. Seminggu udah sembuh kayak orang pilek. Cuman kalau untuk sembuh total, dia butuh waktu kurang lebih 2 minggu atau 14 hari. Hanya saja ketika katakanlah ada infeksi sekunder oleh mikroplasma atau oleh bakteri, ini yang menjadi masalah. Jadi ini pembuka penyakitnya, ini ringan, tidak akan berat. Ketika ada infeksi sekunder, contohnya oleh apa? Oleh yang paling parah itu, contoh kalau ayam itu artinya Pasteurella, tapi sapi sama. Ya, nanti ada mikroplasma masuk, ada Staphylococcus masuk, kemudian ada namanya Pasteurella, bakteri gram negatif. Nah, kalau itu telosin tidak akan mempan. Jadi kadang-kadang kenapa ini kecil mempan? Inilah analisanya. Ini oleh Pasteurella. Nah, bagaimana kalau sudah Pasteurella? Kalau sudah Pasteurella ini baunya cenderung busuk sampai ke mulut. Karena itu awalnya dari mulut. Bakteri gram negatif ini nggak akan sembuh sama telosin bahannya. Nah, kalau satunya Pasteurella, namanya Pasteurella multocida. Pasteurella multocida. Ini kalau pada ayam itu kalau nggak salah yang mengakibatkan slot. Ini Pasteurella multocida yang saya pegang sama. Nanti saya terangkan di gejala virusnya. Jadi ada virus, ada. Nah, kemudian kalau untuk infeksi pertama kali bakteri juga saya mikoplasma. Ini virus sudah jalan mikoplasma. Jadi kalau mikoplasma ini tidak meler bening tidak, tetapi dia batuk khususnya di malam hari. Kalau mikoplasma. Nah, kalau mikoplasma ini menginfeksi dari atas. Jadi dari saluran pernapasan atas, dari hidung, trachea, laring, paring, sampai ke bulbus, sampai ke pulmo, sampai ke paru-paru, kalau mikoplasma. Nah, ini tapi memang tidak demam, kadang-kadang tidak, tapi jarang demam. Tetapi ini mengakibatkan menghasilkan cairan mukopurulen. Mukopurulen itu cairan kental warnanya kuning. Jadi mukopurulen. Jadi kental kuning. Mukopurulen. Ini cairan kental kuning itu karena mikoplasma. Nah, tapi ini resikonya langsung turun berat badan dengan cepat. Lemahnya mikroplasma. Dan ini artinya ya sampai
ingus kental tadi itu banyak. Dan kemudian kalau bakteri Staphylococcus streptococcus itu jangkanya banyak, tidak terlalu nampak. Dia hanya kadang batuk, kadang keluar. Nah, jadi kalau ini mah nampak, jadi nampak sampai keluar mukopolyatan. Ini bedakan. Jadi kalau virus itu encer, kalau mikoplasma itu sampai banyak, kental. Nah, kemudian kalau bakteri Staphylococcus streptococcus, Bacterium, Clostridium itu hanya batuk-batuk. Paling dalam jangka panjang kurus. Tapi kalau mikoplasma langsung turun, kurusnya langsung cepat. Jadi benar-benar langsung ngedrop. Langsung makan masih normal. Tapi kalau virus langsung makan bisa hilang. Nafasnya agak ngos-ngosan. Kenapa ngos-ngosan? Ngos-ngosan karena bukan karena cairannya ini banyak, bukan. Karena dia demam. Paham? Karena dia demam tinggi. Ketika demam tinggi itu konstriksi lah saluran pernapasan. Karena eksudatnya tidak banyak, hanya aja di sini. Hanya ngos-ngosannya itu karena demam tinggi kalau pada virus. Nah, ini secara ilmiah itu penyebabnya atau etiologi. Kemudian kalau faktor penyebab ini paling penting. Kalau faktor penyebab berdasarkan buku yang saya tulis di pengalaman saya itu nomor 1 adalah sirkulasi udara. Jadi sirkulasi udara itu akan menjadi faktor predisposisi terjadinya pneumonia. Nah, bagaimana mekanisme demikian atau patogenesisnya itu? Ketika kandang itu tidak pernah dibersihkan, sirkulasinya jelek, otomatis kotoran atau feses itu banyak mengandung amonia. Akhirnya kadar oksigen di dalam kandang itu menjadi rendah. Akhirnya amonia ini, bau amonia ini kan tajam. Ini akan mengiritasi daripada itu mukosa hidung, rongga jaringan hidung. Nah, kemudian setelah itu dia menjadi jendela. Kalau dia itu kan dia bersin-bersin. Itu karena bersin dia itu akan imunologi dia untuk mengeluarkan benda asing. Nah, itu kemudian mengakibatkan akhirnya katakanlah mukosa, akhirnya virus berkembang di situ, bakteri berkembang. Jadi itu sirkulasi udara. Nah, kemudian kandang terlalu lembab itu sama karena oksigennya rendah. Ini juga mengakibatkan pneumonia. Kemudian kurang sinar matahari. Kurang sinar matahari ini mengakibatkan satu untuk individu sapi itu sendiri katakan dia kurang sehat. Karena apa? Karena pernafasannya juga tidak menjadi lancar. Tapi dengan katakanlah pemanasan sinar matahari cukup, itu kan terjadi dilatasi atau pelebaran pembuluh darah, pelebaran pernapasan. Nah, makanya kalau lagi batuk pilek itu diusahakan berjemur itu apa? Untuk katakanlah mendilatasikan, melonggarkan saluran pernapasan. Nah, ditambah secara lingkungan itu kelembapan tinggi dan kurang sinar matahari itu mikroba atau semua mikroorganisme itu mudah berkembang. Iya. Makanya ya, apalagi orang di kandang. Di kandang itu karena feses ini kan isinya kan amonia atau nitrogen. Dan nitrogen kan makanannya kuman, makanannya virus, jamur, bakteri semuanya. Nah, maka daripada itu idealnya kan bagaimana? Ya harus sirkulasi udara bagus, cukup udara, tapi juga jangan terlalu dingin. Sinar matahari harus cukup. Kemudian karena tidak boleh terlalu lembab, banyak genangan air. Karena kata contoh kandangnya kurang miring sehingga menggenang di lantai. Kemudian kotoran menumpuk itu yang menjadi media. Dan kotoran ini harusnya idealnya ya kalau bisa sehari 2 kali bersih. Jadi dan termasuk lingkungannya. Ketika lingkungan bersih, otomatis tidak ada amonia yang akan mengiritasi daripada jaringan di hidung atau mukosa hidung. Nah, kemudian yang berikutnya faktor predisposisinya itu ada contoh katakanlah hewan yang ambruk. Hewan ambruk ini lama-lama kalau dibiarkan pasti pneumonia. Hewan ambruk itu. Jadi makanya contoh hewan sakit karena malnutrisi, kemudian ambruk itu lama-lama disebabkan pneumonia. Ini bagian salah satu katakanlah pasti. Itu kalau hewan ambruk itu penelitian sahabat dunia. Hewan ambruk itu kalau dibiarkan pasti nanti akan pneumonia, pasti akan datang. Nah, kenapa? Nanti kontak langsung kan dekat. Logikanya ya karena ambruk kontak dengan lantai lebih
masyarakat. Ini bisa dipahami ya. Ini yang paling penting kepada masyarakat. Jadi faktor predisposisi, jadi faktor penyebab. Yang berikutnya gejala klinis. Nah, gejala klinis untuk virus. Nah, untuk virus ini yang saya sampaikan tadi terjadi leleran bening. Kemudian kalau perlu sampai kalau virus memang itu hampir semua kayak virus ya. Hipersalivasi atau airnya begitu banyak ngejas. Banyak. Nah ini motor hidung ini sebenarnya kering, tapi karena sange ini tidak nampak kering. Sebenarnya motor hidung ini sangat kering karena demam tinggi. Nah kalau suhunya kalau infeksi virus oleh herpes virus ataupun oleh parainfluenza ini pasti suhunya di atas 39. Nanti lama-lama bisa kejang, bisa meninggal dunia. Untuk sapi itu bisa abortus, hanya abortusnya belum tentu saat itu, paham? Saat itu dia belum. Nah tapi sudah mulai berjang, bisa terjadi karena 1 minggu, 1 bulan dan sebagainya. Nah, artinya ini apa saya sampaikan? Nanti artinya itu dulu disampaikan ke peternak. Jangan sampai menyalahkan tenaga medis seakan-akan habis suntik meninggal abortus. Padahal memang ketika demam tinggi itu mengakibatkan abortus, paham ya? Jadi intinya semua penyakit yang septisemia yang mengakibatkan demam tinggi ketika pada hewan bunting itu punya resiko abortus. Nah, bisa juga terjadi kapan? 2 bulan. Bagaimana 2 bulan? Karena hewan ini janinnya meninggal dunia, paham? Dan dunia akhirnya setelah 9 bulan dia secara hormonal ya, dia dilahirkan, dia abortus, paham ya? Jadi artinya ini keterangan ini penting karena untuk masyarakat. Makanya ketika cuman ini ada lagi demikian. Jadi contoh sapi bunting, saya pernah bunting. Kemudian dia terjadi infeksi pernapasan oleh herpes virus atau IBL tadi. Nah, kemudian dia demam tinggi, kan ini harus diobatin. Obat anti demam dan antihistamin. Nah, risikonya anti demam itu juga bisa mengakibatkan beberapa kasus abortus. Itu kan pilihan, tidak ada pilihan. Ya. Kalau diobatin sembuh, tapi bisa abortus. Tapi kalau tidak diobatin tidak sembuh dan abortus, paham? Kalau diobatin bisa abortus, tetap bisa abortus. Artinya justru yang paling disampaikan yang pertama itu hal seperti ini dia tidak menunjukkan komplain daripada masyarakat peternak. Ya. Kejang itu pasti yang masih kejang itu konstruksi. Itu kejang, kalau kejang kaki tidak mungkin semua dikejang sampai lahir pun kejang pasti merejang kontraksi ini, itulah yang menyebabkan abortus. Paham? Nah, di samping itu karena virus ini kan septisemia, ini di dalam darah, hanya mengalir ke seluruh jaringan tubuh, termasuk diantaranya masuklah ke rahim, ke uterus, masuklah ke vulva, otomatis menginfeksilah janin. Paham? Inilah yang menyebabkan abortus. Jadi ini kalau yang virus. Kemudian kalau yang bakteri, kemudian virus belum lagi. Jadi kalau virus itu lebih signifikan. Dia kelihatan sakit, saya lagi matanya berair, ngiler. Ini karena mata berair kelihatan merah. Kalau dibuka konjungtiva ini masih merah sekali. Kalau bakteri tidak. Kalau bakteri tentu merah. Merah kita sudah kronis. Kalau sudah ada radang harus ada paru. Tapi kalau virus baru 2-3 hari dia udah merah sekali, konjungtiva matanya dan rakunas keluar air mata. Dan kemudian kalau kemudian ini ada infeksi oleh yang saya sebut tadi Pasteurella lamnotus, ini mengakibatkan hampir kayak kucing gitu, chlamydiasis kayak kucing gitu. Jadi kelopak mata ini menjadi membengkak. Memang kalau kasus ini jarang terjadi pada sapi dewasa 2 tahun jarang. Ini rata-rata pada
1 tahun masih bisa terjadi seperti itu. Kalau pada saat dewasa jarang, paham ya? Nah, mungkin kan yang bilang pernah lihat seperti ini pernah ya? Pernah ada pertanyaan kenapa terus tidak sembuh? Ya, seperti itu ya, paham ya? Nah, kemudian itu tidak klinis. Kemudian kalau bakteri nanti mikroplasma tadi sudah saya sampaikan ada bulan tadi yang spesifik, tapi kalau mikroplasma bisa demam bisa tidak, karena bisa septisemia bisa tidak. Ya, kalau mikroplasma pokoknya karena juga ada ingus di sini, cuman kental. Nah, tapi kalau bakteri ini jarang demam, karena dia infeksinya hanya lokal, dia tidak septisemia, dia tidak masuk aliran darah, hanya menginfeksi paru sama bronkus, sehingga hanya mengakibatkan batuk-batuk. Nah, ketika batuk keluarlah eksudat. Itu kalau untuk bakteri. Ya, jadi kalau nafsu makan normal, jarang abortus. Intinya, kalau infeksi virus itu hampir semua septisemia. Contoh penyakit kulit herpes saja. Herpes itu kan kulit ya. Tapi kalau udah virus, karena herpes virus itu bisa panas seluruh tubuhnya dan akhirnya bisa di mana-mana kan. Nah, itu semua kuat. Bertahun-tahun bukan di situ saja, atau jamuran hanya di situ saja. Kecuali baru level lagi ke sana itu bisa. Tapi itulah bedanya bakteri sama virus. Tapi bakteri juga bisa septisemia, tapi tidak selalu. Tapi kalau virus hampir pasti selalu septisemia, mengakibatkan demam. Nah, kemudian untuk tadi berarti gejala paham ya, Nanti kalau kurang paham, saya sampaikan bisa saya pada jawab. Nah, kemudian pengobatan. Nah, kemudian untuk virus ini, pokoknya kalau demam virus ini intinya langsung diberikan obat penurun panas. Nah, tapi lihat katakanlah status daripada hewan. Tadi kalau bunting, usahakan menjadi kontrakol injektif ini karena mengandung dibenzodiamin, antihistamin. Ini bisa, tapi bukan berarti selalu ya, bisa menyebabkan abortus, punya resiko abortus. Tapi alhamdulillah pengalaman saya tidak pernah. Tapi kan ini lebih baik antisipasi. Nah, jadi cukupnya siron. Nah, siron itu dia aman, gitu ya. Itu. Jadi kalau virus itu dulu. Nah, kemudian jangan diberi dexamethasone kalau pada kasus ini kasus ini jangan dikasih cukup. Nah, kemudian kombinasi lagi diberikan multivitamin untuk meningkatkan imunitas, karena pada saat ini kan antibodi dibutuhkan lebih tinggi kan, sampai ada syarat antibodi itu untuk menghantam virus tersebut, itu butuhkan dia meningkatkan nafsu makan. Nah, ini dimonitoring. Kalau ke virus ini pemberikannya penurun panas ini tidak cukup sekali, karena ini kan berlangsung lebih 3 hari. Jadi ini minimal sehari 2 kali, minimal 2 hari di monitoring diberikan penurun panas kalau untuk virus. Nah, kemudian diberikan multivitamin sama multivitamin usahakan sama sekali itu. Nah, tetap untuk menghindari infeksi sekunder oleh bakteri, kalau untuk virus diberikannya pengstret. Kenapa? Karena kalau pengstret ini bisa menghantam bakteri negatif, maksud tadi Pasteurella. Kalau untuk yang melalui jadi pengstret bukan tirosin. Nah, tapi kalau untuk mikroplasma, itu sama diberikan. Kalau tidak demam tidak usah dikasih anti panas ya. Itu cukup diberikan antibiotik paling efektif kalau mikroplasma. Kalau kental tadi insya masih bocor, itu diberikan di dosis 20%. Nah, dengan dosis itu kalau sapi ya misalnya itu 10 mili per 150 kg berat badan. 10 mili per 150 kg berat badan sapi. Ya, untuk domba itu 1 mili per 10 kg berat badan untuk domba. Kalau untuk ayam juga kan
IBR ini apa itu kasus mikroplasma. Kalau ayam 0,5 mili, kalau ayam tidak. Kalau ayam itu lebih tinggi 0,5 mili per 2 kilogram berat badan. Kalau untuk ayam, untuk ayam. Nah, kalau ayam dikasih Kilovac kapsul itu sukses. Kilovac kapsul itu bagus. Atau doxyfin itu bagus. Kemudian antibiotik karena nyelumuran saja diberikan multivitamin. Nah ini kalau mikroplasma di awal ya, mikroplasma ini juga sifatnya akut itu tiba-tiba bukan panjang, itu tidak perlu dieksamin metasom. Tapi kalau untuk bakteri ini kronis, kalau bakteri ini kronis. Nah kalau mikroplasma ini saya lupa, mikroplasma ini karena hampir seluruh saluran nafas ini mengandung eksudat. Ini perlu diberikan Respinar. Tapi dosisnya hati-hati karena ini keras. Berikan Respinar. Ini Respinar ini aman, tidak akan mengakibatkan keguguran pada ini tidak. Respinar. Respinar diinjek. Injek berapa itu? Apa? Berapa itu isinya 2,8. Nah itu kurang lebih kalau sapi itu cukup hanya sekitar 5 mili per 400 berat badan sampai 7,5 mili. Sapi maksimal 10 mili lah. Jadi antara 5 sampai 10 mili per 400 kilogram berat badan untuk sapi. Jadi ini langsung nanti cepat. Kalau eksudatnya keluar, itu cepat sembuh. Kenapa? Karena eksudat ini kan menjadi media bertambahnya bakteri dari makanannya, banyak. Seperti itu. Jadi Respinar. Nah, kemudian kalau untuk infeksi bakteri itu obatnya ya telosin itu sudah konsen. Telosin itu sudah insya Allah karena itu bakteri gram positif atau penstrep. Tapi telosin ini pokoknya pilihannya antara telosin atau penstrep itu sudah konsen. Telosin itu sama, maksudnya sama ya. Jadi 10 mili per 150 kg berat badan untuk yang besar, tapi 1 mili per 10 kg berat badan untuk kambing domba atau maksimal yang 11 kilo itu masih aman. Itu untuk kambing domba. Nah ini bisa diberi dexamethasone karena ini mengobati radang, karena kalau bakteri ini biasanya sebatas sampai paru-paru. Jadi bakteri ini aman, tapi merusak paru. Kalau virus rame, demam resminya tapi paru-paru belum terusak. Kalau bakteri, ini bedanya di situ kan. Nah, kalau mau tadi kalau yang mikroplasma pertengahan tadi antara bakteri sama virus paling parah mana? Mikroplasma. Saya punya paling parah mikroplasma paling parah ini. Kalau bakteri aman tapi rusak juga. Kalau virus ini di sini aja, discharge, namanya bisa discharge, rusak jaringan mukosa sini aja. Itu panas, ini merah, maka paling mengtiwus kalau boleh seperti ya. Untuk pengobatan itu idealnya tetap sehari 2 kali, biasakan 3 kali. Nah, kemudian penularan. Nah, penularan ini masih menular. Mau bakteri, mau virus, khususnya virus. Kalau virus ini kalau cepat tidak diisolasi, sekarang kena semua. Kalau virus, kalau bakteri nggak terlalu. Mikroplasma juga sama. Mikroplasma ini juga cenderung. Karena kalau bakteri ini karena imunitas, karena kondisi jelek. Jadi kalau virus ini biasanya apa? Virus mikroplasma ini pasti harus menular. Tapi kalau bakteri ini dia menular tapi tidak secepat itu. Nah, kemudian masa inkubasinya cepat. Jadi kalau hanya antara 2 sampai 1 minggu maksimal 6 hari. Jadi contoh katakanlah ada satu yang kena virus herpes virus tadi IBL tadi itu langsung paling lama 3 hari kena yang lain. Kalau paling meler tadi. Tapi kalau meler tidak demam itu biasa. Jadi kan sapi kan biasa kan meler itu kan biasa. Tapi artinya kalau ada demamnya gitu. Jadi ini harus saat terangkan seperti ini harus bisa membedakan mana kondisi normal dan tidak. Nah, sapi itu meler itu hanya rata-rata pada mulut,
bersalivasi. Itu karena proses memamat dia dan untuk menetapkan jika makanan tidak sehat itu pasti meler. Nah kadang-kadang ya nanti sampai ke itu tapi tidak sampai seperti ketika infeksi. Nah, ya. Jadi melernya mama sapi itu dari mulut, penuh bukan dari hidung. Kalau dari hidung itu tandanya sudah infeksi saluran pernapasan minimal pernapasan atas. Ya, jadi pasti menular. Jadi cepat kalau dosen ini cepat diberikan obat kemudian diisolasi, dikarantina sehingga tidak menular kepada yang lain. Kemudian sanitasi cepat dibersihkan, kemudian cepat dikasih sinar matahari dengan cukup. Itu cara penanganannya penyakit infeksi saluran pernapasan pada sapi, kambing, domba. Dan secara umum sebenarnya ilmu yang saya sampaikan ini bisa untuk menangani pada hewan lain, kambing, domba, sapi, kemudian kucing, anjing, sampai katakanlah hewan avian ada burung pun, jenis tadi ayam pun bisa sama. Jadi artinya dengan pengetahuan penyakit infeksi pernapasan pada sapi ini bisa juga diterapkan pada hewan yang lain. Demikian yang saya sampaikan tentang materi penyakit infeksi saluran pernapasan pada sapi, kambing, dan babi. Semoga bermanfaat pada semua tenaga medis kesehatan hewan dan masyarakat ternak pada khususnya untuk membangun peternakan Indonesia serta melihat kesehatan hewan secara umum. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.